Karena menurutku UMKM itu sekarang perlu kita dorong, dan aku pernah melihat bagaimana brand-brand besar itu dulunya juga seperti mereka-mereka juga. Kayak aku melihat di sini banyak banget buku, terus helm. Nih kayaknya hobinya memotoran ya, Sunmori ya. Harusnya kita riding nanti ya, pakai kamera gitu ya. Boleh. Boleh ya kita riding. Riding hujan-hujanan kayak main Indian-Indian ya. Kita harus bisa agile menghadapi setiap tantangan sih. Jadi pandemi lewat, nanti kita juga akan ketemu lagi sama tantangan yang baru lagi gitu. Pada saat itu orang pada ketawa-ketawa aja, teman-temanku yang di agensi juga pada bilang, gila lo ya, lo udah jadi creative director, lalu kemudian udah ada segala-galanya, tapi kemudian resign dan mau bantuin UMKM yang nggak ada duitnya bos gitu. Bener. Hai, welcome to Natali Podcast. Kali ini gue mempunyai tamu yang sangat luar biasa, dan juga ini gue berada di tempatnya beliau. Siapakah beliau? Dia adalah salah satu brand activities yang mungkin kalian pernah lihat di salah satu TV. Dan beliau adalah yang suka mengangkat teman-teman UMKM seluruh Indonesia. Ini dah Mas Arto Krisbiantoro, bener ya? Amin, Arto Subiantoro, tapi kadang-kadang suka disebut begitu. Oh begitu, Mas Arto Biantoro. Ini Mas Arto, apa kabar? Baik, sehat, terima kasih banyak. Thank you banget lo udah datang. Aku maaf loh, aku ngerepotin loh di sini. Nah, oke. Aku ngerepotinnya nggak di sini, tapi nanti semuanya aku mau repotin di sini, boleh ya? Boleh. Mas Arto, ya. Apa kabar dan lagi sibuk apa? Wah, sibuk ya. Aku sibuk banget kayaknya ya. Lumayan sih. Kita tuh banyak inisiatif-inisiatif kecil ya, yang kadang-kadang kita lakuin dan tanpa sadar itu sebenarnya udah bagian dari kegiatan. Iya, karena aku sering lihat di Instagramnya Mas Arto loh. Aku punya satu file namanya project berjalan gitu. So ini project-project yang sedang aku jalani nih. Wow. Ini sampai tahun 2024 kayaknya. Ada yang kecil, ada yang misalnya hanya sampai di proses pemikiran, tapi ada yang sekarang kita sedang kerjasama sama Uni Eropa untuk mensosialisasikan indikasi geografis, gitu. Indikasi geografis itu adalah semacam semacam simbol atau tanda yang diberikan pada satu daerah, karena mereka punya sesuatu yang daerah lain nggak punya. Katakanlah misalnya Kopi Gayo. Nah, Kopi Gayo itu sudah mendapatkan indikasi geografis. Artinya secara legal mereka itu unik dan hanya dimiliki oleh orang-orang yang tinggal di Gayo. Jadi kalau kita ngambil Kopi Gayo itu lalu kita tanam di Jakarta atau di Tangerang, itu nggak boleh secara hukum karena Kopi Gayo sudah dilindungi oleh indikasi geografis tadi. Oh. Gitu. Jadi Mas Arto nih kerjanya keliling-keliling ya? Iya, aku sih ngeliat di Instagram sih keliling-keliling, sibuk banget loh. Ngasih minta waktunya aja susah. Kita minta waktu dari 2 tahun yang lalu ya? Iya. 2 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu dapatnya di sekarang nih. Dan terus Mas Arto dari aku lihat terus membangun teman-teman UMKM di sini ya. Karena salah satu video aku pun di channel aku juga membangun dan membantu teman-teman untuk mempromosikan UMKM. Nah, Mas, gimana bisa untuk membantu teman-teman UMKM se-Indonesia dari Mas Arto sendiri? Ya sebenarnya kalau kita bicara UMKM ya, apalagi kalau kita bicara gimana caranya kita membantu, sebenarnya ada 4 area yang kita bisa lakukan untuk membantu UMKM. Area yang pertama tuh biasanya ini yang paling common atau paling sering kayak pelatihan dan pengembangan lah gitu ya. Jadi bikin kelas-kelas, karena banyak sekali UMKM kita yang secara keilmuan itu memang belum sampai ke sana. Kenapa? Karena wirausaha itu kebanyakan masih otodidak. Padahal kalau di luar negeri, sekarang nih di universitas-universitas, kampus itu udah banyak banget. Benar. Bidang-bidang kewirausahaan gitu ya, prodi-prodi kewirausahaan. Tapi dulu jarang sekali gitu. Jadi banyak sekali landasan-landasan berpikir UMKM yang masih suka puter-puter. Nah, biasanya komunitas, praktisi, ekosistem yang lebih besar tuh punya kepedulian untuk meluruskan proses berpikir. Paling sederhana soal pencatatan keuangan, misalnya manajemen strategi, operasional, services, hospitality. Jadi semua yang sifatnya pelatihan dan pengembangan. Tidak semua UMKM juga harus dilatih, karena seperti misalnya kalau kita bicara packaging gitu. Oh, di belakang sini ya? Kayak gini. Ya UMKM nggak perlu diajarin packaging. Kenapa? Karena untuk bisa membuat packaging yang bagus itu kita sekolah 4 tahun. Kayak DKV kan, desain komunikasi visual harus 4 tahun S1.
Jadi UMKM mau belajar pelatihan sehari 2 hari tentang packaging juga nggak akan ada gunanya. Lebih baik itu dikerjasamakan dengan orang-orang yang ahli membuat packaging. Katakanlah kampus-kampus yang punya kemampuan DKV, mahasiswa. Jadi proses itu bukan lagi dilatih tapi dikembangkan. Maka kita sebut pilarnya namanya pilar pelatihan dan pengembangan. Pilar pelatihan dan pengembangan. Oke, itu pilar pertama. Pilar kedua adalah akses ke market. Jadi bagaimana membantu UMKM agar produknya bisa masuk ke pasar yang lebih luas, bisa diterima di pasar yang lebih luas. Apakah itu retail, apakah B2B dan lain-lain. Pilar yang ketiga adalah akses ke pendanaan atau funding ya. Misalnya gimana caranya kita bantuin UMKM supaya dia bisa dapat akses pendanaan atau mungkin diinvest oleh orang lain. Dan terakhir adalah brand awareness, akses kepada awareness. Seperti video ini, mungkin salah satunya adalah bagaimana membangun brand awareness. Jadi biasanya kalau kita mau membantu UMKM itu, ada 4 pilar itu. Jadi tinggal kalau ngobrol sama orang, lu di pilar yang mana gitu. Oh, gue di pilar 1, gue bikin konten-konten untuk membantu UMKM. Oh, oke, berarti di pilar brand awareness. Kalau kita sekarang udah merambah ke 4 pilar itu. Oh, semuanya digarap sama Mas Harto? Ya. Mas, tapi tadi dengar-dengar aku pas Mas ngomong adalah pendanaan. Nah, menurut Mas tuh UMKM mana sih yang harus diinvestkan ataupun didanakan ya? Karena kan sekarang kita aku masih agak bingung nih. Ya. UMKM itu di tahap penilaian seperti apa? Atau yang mempunyai, misal contoh, ada mempunyai ruko dengan ruko yang sangat besar, apa itu disebut UMKM? Atau bagaimana menurut Mas? Ya, karena kan aku juga pengen tahu nih. Ya ada kategorinya sih. Oke. Jadi kalau di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, UMKM itu usaha kecil menengah itu, mikro kecil menengah itu sekarang kategorinya agak beda. Dulu kalau nggak salah ya, usaha mikro itu omsetnya nggak lebih dari 400 juta gitu. Dalam jangka setahun? Dalam jangka setahun. Kalau kecil itu mungkin sekitar 2M. Kalau nggak salah ya, ini angka-angkanya sudah mulai berubah. Tapi Undang-Undang Cipta Kerja yang baru itu bilang kalau usaha mikro itu sampai 2M sekarang. Jadi sampai 2M. Siapa saja yang usahanya nilai revenue-nya sampai 2M, maka dia disebut usaha mikro atau kecil ya. Aku salah, ntar dicek ya. Oke. Antara itu. Tapi M-nya sendiri sampai 50 miliar. Jadi kalau usaha kita omsetnya sampai 50 miliar, maka kita disebut usaha menengah. Di atas itu sudah masuk kategori perusahaan besar. Oh, seperti itu deh. Terus, Mas, untuk pendanaan ini sendiri ya, apakah itu ada dari salah satu perusahaan atau si teman-teman UMKM ini yang mencari sendiri, atau bagaimana, Mas? Misalnya teman-teman yang UMKM yang dilihat video ini gitu kan, baru memulai usaha jadi UMKM, terus dia untuk mendapatkan pendanaan mungkin dari siapa itu bagaimana ya, Mas, caranya? Ya, sebenarnya ada 2 pendekatan ya. Pertama, kalau bicara pendanaan dari sisi modal pendanaan usaha. Jadi pemerintah atau BRI misalnya, bank-bank mereka punya KUR gitu kan, pinjaman ringan untuk membantu UMKM. Nah, itu disebut pendanaan juga. Tapi di satu sisi juga ada pendekatan yang sifatnya lebih investment. Jadi kayak misalnya angel investor atau investment group yang memang masuk ke dalam bisnis itu untuk menginvest. Jadi pendekatannya bisa macam-macam. Kalau bicara sumber pendanaan, bisa dalam bentuk pinjaman, berarti pinjaman itu tadi bisa KUR, bisa pinjaman ringan dari instansi tertentu, atau bisa juga usaha kita diinvest oleh perusahaan yang lebih besar, gitu. Atau teman kita masuk ke dalam bisnis kita sebagai seorang investor, jadi disebutnya angel investor. Oh, jadi UMKM yang udah verified atau yang belum verified bisa untuk peminjaman itu, atau harus yang sudah ada persyaratan khusus? Ya tentu harus ada legalitas ya. Kayak misalnya katakanlah Natali punya teman, dia catering gitu, terus dia bilang, tolong dong, lu mau nggak invest di gue gitu. Ya pasti kita pertama nanya, emang selama ini bisnis lo seperti apa? Ada laporan keuangannya nggak? Legalitasnya jelas atau enggak? Begitu semuanya jelas kan kita jadi lebih pede ya, kita naruh uang di sana, mau 100 juta, 200 juta, 1M, berapapun biasanya harus ada laporan pencatatannya. Nah, kalau pendekatannya seperti itu berarti Natali minta dia untuk masuk sebagai investor gitu. Tapi bisa jadi kita nggak perlu investor, kita butuh uang untuk modal kerja. Jadi kita perlu semacam bridging agar bisnis kita bisa jalan. Katakanlah kita butuh dana 50 juta atau 100 juta atau 200 juta. Maka ada beberapa cara untuk mendapatkannya. Pertama, pergi ke tentu saja harus yang sudah sudah sesuai dengan OJK.
lalu kita cari pinjaman itu, misalnya perbankan, BRI misalnya, kita mengajukan pinjaman kepada BRI. Nanti mereka akan ada kayak cara untuk bisa ngelihat apakah kita layak untuk diberikan pinjaman atau enggak. Oh, Mas, tapi aku agak penasaran. Mas ini sampai saat ini adalah untuk membangun teman-teman UMKM. Tapi sebelumnya itu Mas ini apa ya? Kayak aku melihat di sini banyak banget buku, terus helm. Ini kayaknya hobinya memotoran ya, San Morian. Harusnya kita riding nanti ya, pakai Boleh. kamera gitu ya. Boleh. Boleh ya kita riding. Riding hujan-hujanan kayak main Indian-Indian ya. Jadi aku tuh dulu aku sekolahnya tuh desain advertising, jadi advertising design di Amerika. Jadi outputnya jadi creative director, jadi art director, bikin iklan TV, iklan radio, iklan majalah pada waktu itu. Jadi aku sekolahnya memang bikin creative ideation. Jadi harus ngerti kamera, harus ngerti fotografi, harus bikin konsep gitu. Nah aku pulang dari Amerika, aku kerja di perusahaan namanya McCann Erickson. Itu salah satu perusahaan periklanan terbesar di dunia yang ada di Indonesia. Wow. Gitu. Nah proyek pertamaku adalah klien-klien internasional kayak Coca-Cola, terus Unilever, Honda, jadi brand-brand besar yang waktu itu aku juga nggak nyangka harus mengerjakan proyek itu. Bahkan di tahun pertama itu kita juga harus ikutan satu semacam kayak awarding kayak Citra Pariwara kalau pernah dengar. Kita bawa Coca-Cola jadi juara pada saat Citra Pariwara di tahun pertama aku tuh. Tahun berapa tuh? Aduh, tahun lagi, tahun ya umurnya. Aku lupa berapa ya, bilang aja lupa ya. Iya benar. 2000-2001 gitulah kira-kira. Oh kita kan seumuran ya Mas? Nah, kira-kira gitu. Sekitar 2000-an gitu. Nah, dari situ aku baru ngerti dunia brand. Baru ngerti, wah ternyata hampir semua brand itu mulainya dari kecil. Kayak Soichiro Honda itu, kita sebelum bikin iklan untuk Honda Accord misalnya kita harus baca dulu siapa tuh Soichiro Honda, sejarahnya seperti apa, kenapa dia jadi orang yang seperti itu. Jadi waktu kita membuat sebuah ideas, kita udah ngerti caranya gimana. Kenapa Honda bikin mobil yang aerodinamis, karena Soichiro Honda itu sangat percaya kepada manusia, humanity. Jadi dia selalu mikir kalau mobil itu nabrak orang, impact-nya nggak boleh fatal. Jadi dia selalu berpikir tentang human gitu. Nah dari situ aku baru ngerti, wah keren juga ya brandnya, ternyata begitu. Nah terus aku ingat karena ayahku juga seorang seniman dan dia juga sangat nasionalis banget, namanya Chris Piantoro. Nah dia selalu bilang, kamu sekolah di luar, pulang dan bangun negeri kamu ya gitu. Tapi aku nggak ngerti tuh maksudnya apa, kata-kata itu terlalu berat dan nggak terlalu penting buatku pada saat aku kuliah dulu. Semakin kesini aku mulai ngerasa, gue kok ngerjain iklan-iklan untuk orang luar ya. Aku nggak anti asing, tapi aku cuma ngerasa kayaknya ilmu gue bisa dipakai untuk bantuin yang lebih membutuhkan. So dalam perjalanan itu aku agak galau untuk terus menjadi seorang creative director. Padahal waktu itu posisi itu sangat jarang sekali ya untuk jadi creative director di era itu. Apalagi masih muda banget. Terus menghilangkan idealisnya Mas Harto sendiri ya? Iya dan itu nggak mudah sih. Aku juga bicara sama istri waktu itu. Tiba-tiba aku nggak tahu kenapa memutuskan untuk mau resign. Terus aku pikir aku kayaknya mau mengabdikan diri untuk dunia UMKM. Karena menurutku UMKM itu sekarang perlu kita dorong, dan aku pernah melihat bagaimana brand-brand besar itu dulunya juga seperti mereka juga. So aku pikir mendingan gue resign, taking some risk, helping UMKM, growing, dan jadi seperti brand-brand yang selama ini pernah gue pegang, gitulah kira-kira. Itu idealismenya sih seperti itu. So tahun 2006 aku resign dari kantor, terus pemahamannya adalah bagaimana membuat iklan-iklan keren buat si UMKM, karena bayanganku tentang branding pada saat itu masih dalam konteks brand sebagai sebuah visual. Padahal hari ini kalau kita bicara brand, itu kita bicara tentang manajemen, hospitality, research, product development, jadi banyak banget areanya. Kalau kita bilang bahwa Starbucks tuh keren ya, ya apanya yang keren gitu? Coba lambangnya. Lambangnya itu berarti logo, bangkunya itu berarti ambience, itu berarti interior design, produknya enak tuh berarti product design. Terus si pelayannya, baristanya ramah banget, itu hospitality, HRD. Jadi kita nggak bisa ngambil satu bagian dari satu brand itu terus kita copy di tempat lain tuh nggak bisa. Kalau mau ngambil semuanya, tapi itu kan sulit banget gitu.
Nah di situ aku mikir, wah ini keren banget nih kalau bisa ngelakuin ini. Ya tahun 2006 itu aku resign, lalu aku menjadi seseorang yang pada saat itu belum menyebut dirinya brand aktivis juga karena istilah itu belum ada pada waktu itu. Terus aku mulai berjalan di jalur yang sangat sunyi banget, yaitu membantu UMKM, dan pada saat itu orang pada ketawa-ketawa aja, teman-temanku yang di agensi juga pada bilang, gila lo ya, lo udah jadi creative director, lalu kemudian udah ada segala-galanya, tapi kemudian resign dan mau bantuin UMKM yang nggak ada duitnya bos gitu. Bener. Kalimatnya gitu lah ya. Padahal zaman dulu ya, apalagi zaman dulu banget, nggak Iya. pernah dipandang untuk teman-teman UMKM ini sendiri ya. Ya aku sempat di tahun 2000 berapa ya, 2009 gitu mungkin agak-agak, iya jangan-jangan tolol nih gue nih gitu. Karena tolol sama idealis kan bedanya tipis banget. Bener. Akhirnya aku berjalan di jalur yang sunyi itu. Jadi mungkin sama kali kalau Natalie hari ini mengangkat konten-konten seperti ini konten-konten yang bisa harus dibilang mungkin nggak populer ya, tapi justru itu celah buat kita untuk menemukan angle-angle yang berbeda. 10 tahun tuh perjalanan di jalur yang sepi itu, jalur sunyi itu, sampai tahun 2017 aku ketemu seseorang namanya Andi F. Noya, Bang Andi, warga negara Tangerang juga, di BSD rumahnya. Terus dia ngobrol-ngobrol, dia tanya, Mas Arto, kamu kerjanya apa? Terus aku cerita, aku bantuin UMKM yang kecil-kecil bang. Kenapa bisa begitu? Aku ceritain lah tentang aku sekolah, pulang, kerja di agensi dan segala macam. Terus dia bilang gini, ada ya orang tolol kayak kamu ya gitu. Itu tahun 2000 berapa Mas? Ada orang gila kayak kamu ya gitu. Berarti tahun berapa itu Mas? Itu 2015 kali ya, 2015 ya gitu. Terus Bang Adi bilang begini, kapan-kapan aku mampir ke kantor ya gitu. Aku pikir namanya, waktu itu kan Bang Adi udah punya acara televisi ya namanya Kick Andy. Terus aku bilang, jangan-jangan ini ya paling cuma mau cari berita dan segala macam. Bener sih Bang Andi datang. Seminggu kemudian bayanganku ya paling cuma ngobrol 1 jam gitu. Ternyata dari jam 2 dia datang, jam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jam 10, jam 11 dia baru pulang gitu. Terus ya aku juga takjub sih. Kira-kira 2 minggu kemudian Bang Andi bilang gini, Arto, mau nggak ikutan acara televisi? Aku punya program televisi namanya Big Circle di Metro TV. Di sana nanti Arto bisa jadi mentor buat UMKM, dan aku pikir cerita Arto tentang UMKM itu menarik sekali. Wah mau banget bang, thank you. Nah waktu kesana Bang Andi bilang nanti ada mentor-mentor yang lain. Dia sebutnya mentor. Aku juga baru memahami istilah mentor pada saat itu. Mentor-mentor datang. Ternyata mentor-mentornya itu Joris Sebastian, Veronica Kolendam, William Tanuwijaya, ya teman-teman yang selama ini aku lihat, belum teman sih pada waktu itu ya, orang-orang yang aku lihat, wah gila nih orang-orang hebat semua gitu. Nah akhirnya aku menjadi salah satu dari mereka, bersahabat dengan mereka, dan perjalanan itu terus tumbuh sampai sekarang. Aku mulai terekspos dengan dunia televisi, kemudian punya program televisi sendiri namanya Brand Adventure. Sekarang kami punya program televisi juga di Kompas, namanya Petualangan Brilian, disupport oleh BRI. Dan tahun 2000 berapa ya, 18, 19, kami ketemu Presiden, ngomongin soal brand. Jadi jalan yang sunyi tahun 2006 itu harus nunggu 10 tahun kemudian kan, kalau 2017. Dan sampai hari ini 15 tahun kemudian, ditambah karirku di agensi ya, kira-kira 6 tahunan di agensi, mungkin hampir 21 tahun sekarang. Tapi ya jalan yang seru banget gitu. Ada di masa-masa di mana yang dipandang orang tuh sebelah mata gitu ya Mas ya. Tapi sekarang justru mungkin karena momentumnya juga ya 2010, kalau kita bicara apa ya, kebangkitan tuh sebenarnya sejak Instagram. Yes. Instagram tuh lahir tahun 2010 bulan Juli. So setelah ada Instagram lalu ada peer-to-peer lending lah, ada co-working space lah. Jadi hal-hal yang selama ini tuh membuat kita jadi entrepreneur tuh sulit banget. Di tahun 2010 tuh banyak sekali teknologi-teknologi baru, platform-platform e-commerce yang lahir untuk memberikan kemudahan bagi kita. Jadi kita sekarang sangat menikmati anak-anak muda yang hari ini mau jadi entrepreneur. Waduh kerennya minta ampun, karena semuanya udah ada kan untuk mereka. Gitu. Karena semua, apalagi zaman sekarang ya Mas, masa yang pandemi hampir 2 tahun ini. Ya. Wah, itu gimana sih Mas? Aku mau tanya deh, kan teman-teman UMKM ini di masa pandemi yang hampir 2 tahun ini, setelah Mas jalan-jalan ke seluruh Indonesia terus melihat teman-teman UMKM, apa Mas yang bisa diambil hikmahnya dari 2 tahun ini? Apa dia tetap merosot kah, atau dia tetap sebenarnya ya survive di kalau kita masa-masa pandemi? Kita bicara pandemi atau kita bicara disrupsi ya istilahnya gitu kan. Dulu ada istilah namanya disruption.
Sebenarnya disrupsi itu terjadi sepanjang masa sih. Istilah disrupsi itu di tahun 40 sudah ditulis oleh seorang namanya Joseph Schumpeter ya, tahun 40-an. Dia menyebut creative disruption. Jadi istilah disrupsi itu memang sesuatu yang lazim terjadi di setiap masa. Pandemi adalah salah satu bagian dari disrupsi. Sehingga ketika kita melihat pandemi, kita harus melihat pandemi sebagai sesuatu yang merupakan bagian yang natural dari sebuah proses perjalanan seorang. Katakanlah kalau hari ini kita bicara UMKM ya di dunia UMKM. Jadi bukan sesuatu yang sangat meskipun memang kemudian sangat mendorong ekonomi kita jatuh, tapi bagian dari proses disrupsi itu hal yang wajar terjadi dalam setiap kehidupan kita. Justru itu yang membuat kita jadi lebih tajam, lebih terlatih. Memang ada orang-orang yang kemudian nangis, kecewa, sedih, gulung tikar. Tapi kita juga melihat wirausaha yang tumbuh berkali-kali lipat. Baru saja kemarin kita ada raker di sini sama anak-anak muda yang kerjanya membersihkan rumah-rumah, jadi semacam kayak cleaner gitu ya. Oh ya Mas, baru posting itu ya? Ya kayak ISS gitu kan. Oh lihat ya di posting itu ya. Nanti kasih tahu, aku follow juga ya. Iya. Dan omset mereka naik 75 kali lipat gitu. Jadi tinggal bagaimana caranya kita bisa memandang problem-problem itu menjadi satu melihat masalah ini jadi positif ya Mas? Jadi positif, jadi opportunity. Kalau kita harus pivot, kita pivot. Kalau kita harus ganti bisnis, harus ganti bisnis. Jadi kita harus bisa agile menghadapi setiap tantangan sih. Jadi pandemi lewat, nanti kita juga akan ketemu lagi sama tantangan yang baru lagi gitu. Nggak necessary mungkin pandemi, tapi mungkin tantangannya within the industry misalnya. Jadi hal seperti itu udah harus kita biasakan untuk bisa melihat hal seperti itu bagian dari proses kita bertumbuh. Oh jadi kayak masalah sama pandemi ini, UMKM dan masalah pandemi-pandemi yang akan datang harus berdampingan. Betul, benar harus ya? berdampingan. Harus berdampingan. Jadi apa ya, saatnya tough, kita coba mengecil, coba kita beradaptasi, itu kayak latihan ya. Menurutku justru mental kewirausahaan itu harus dilatih dengan hal-hal seperti itu. Kalau nggak ada pandemi pun kita juga akan menghadapi hal-hal yang harus kita latih agar mental kita kuat. Wow, itu kayak aku sering banget mendengar teman-teman dari UMKM ya. Ada yang pernah bilang, wah UMKM yang tahun 2020 kita masih aman, tapi tahun 2021 kita masih merosotnya parah gitu. Karena yang tahun 2021 ini kan yang paling kacau. Betul. Paling kacau, dan banyak banget teman-teman yang gulung tikar. Nah, aku mau tanya, teman-teman yang tutup ataupun yang sudah tidak usaha lagi, ketika dia ingin meminjam dana gitu ke perusahaan-perusahaan atau ke bank, itu apa masih bisa atau gimana Mas? Ya kalau bank kan harus bisa memberikan pinjaman atau bantuan dengan melihat di belakangnya ada bisnis atau enggak gitu. Kalau enggak, balikin duitnya dari mana? Kan kalau kita pinjaman kan selalu ada untuk pribadi atau untuk kepentingan usaha, untuk bisnis. Maka kalau bisnis sudah ada sendiri tuh bentuk-bentuk pinjamannya, kayak KUR misalnya, kredit usaha, namanya kredit usaha rakyat. Jadi memang dia hanya dikeluarkan pinjaman kredit itu apabila dia punya usaha. Kalau dia nggak punya usaha ya kita. Tapi walaupun latar belakangnya dia pernah sempat merosot atau pernah gulung tikar, tuh tetap aman? Ya dia harus punya usaha intinya sih. Kalau gulung tikar atau kalau dia udah nggak ada bisnis terus dia pinjam uang, kan nggak mungkin. Benar. Karena kan bank akan nanya gitu. Karena mungkin ada yang pernah takut kali ya, karena bisa nggak ya untuk minjam, untuk karena dia sebelumnya untuk tutup usahanya. Iya. Ternyata masih bisa, guys. Untuk kalau kalian bisa pinjam lagi ke bank, kan harus bangun lagi nih usaha nih, ya kan? Anak-anak muda apalagi ya Kak. Banyak banget aku melihat teman-teman seumuran aku gitu kan, 20-an, seumuran 20-an yang sudah bisa usaha sendiri. Pas. Tapi emang boleh Mas, kalau misalnya teman-teman yang masih mahasiswa untuk meminjam itu, apa ya? Ya boleh, asal dia punya usaha kan, satu. Yang kedua, dia sudah mengikuti persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan dalam proses perizinan pinjaman, misalnya punya legalitas, punya pencatatan keuangan, dan memang kemudian sudah berbadan hukum, intinya itu. Kalau enggak, pinjamannya kan akan datang dari satu badan ya, dan itu kerjasamanya antara usaha. Jadi kalau kita nggak punya badan usaha, kayaknya akan sulit untuk pinjaman gitu. Oke, Mas, aku sempat dengar tuh untuk barang-barang yang dari Cina tahun 2015 kan udah sempat masuk ke Indonesia. Itu berdampak nggak sih Mas? Karena kan barang-barang dari Cina itu barangnya bagus,
Ya. Harganya pun juga murah. Ya. Itu dampak nggak sih untuk teman-teman UMKM di sini? Kalau kita bicara dari sisi konsumen ya tentu saja ya, konsumen kan mau beli yang lebih murah, kualitasnya lebih bagus. Memang UMKM kita dibagi dua juga sih. Ada satu UMKM yang kita sebut namanya UMKM trader. UMKM trader ini dia nggak punya barang. Basically dia bawa barang dari luar, terus dia jual-jualin di e-commerce. Dia juga disebut sebagai UMKM karena dia punya usaha kecil kan atau mikro. Meskipun barangnya bukan barang dia sendiri, tapi barang yang dia import dari Cina atau dari berbagai negara. Satu lagi ada yang namanya UMKM kreator kali ya sebutnya. Jadi dia memang punya produk, dia punya barang, dia nyiptain sendiri, dia punya gula aren yang dia kerjasama dengan petani gitu. Jadi kita punya dua jenis entrepreneur wirausaha. Ada yang sifatnya trader, ada yang sifatnya yang punya barang atau kreator. Nah, jumlah trader itu memang lebih banyak dibandingkan yang kreator. Jadi wajar-wajar aja kalau e-commerce kita isinya kebanyakan adalah UMKM trader, bukan UMKM kreator. Nah, tugas kita di dunia brand adalah bagaimana mengkonversi teman-teman untuk supaya lebih bisa jadi kreator gitu ya. Karena kalau jadi kreator kan lebih seru karena ekosistem yang dia bangun juga lebih luas. Benar. Produknya produk dia sendiri. Lokal brand yang Betul. Kalau trader kan dia basically ngambil barang orang, jual lagi dengan margin yang lebih besar. Oke nggak? Ya oke juga sih. kayak yang Mas pakai ini ya. Nah kalau ini kreator kan berarti. Karena ini dari teman-teman dari Jogja, mereka bikin sendiri. Berarti mereka punya produk sendiri nih gitu. Tapi Mas tuh lebih mengangkat lokal brand atau yang Mas tadi bilang trader itu sendiri? Aku lebih suka ke UMKM kreator gitu. Meskipun bisa jadi sebelum dia jadi kreator mungkin dia harus belajar usaha dulu dia jadi trader. Tapi aku nggak bilang bahwa itu salah. Tapi kita perlu lebih banyak UMKM yang basisnya adalah kreator. Karena banyak banget ya yang harus kita gali sebenarnya teman-teman dari UMKM ini sendiri ya Mas. Karena aku juga sempat mendengar, aku pernah datang ke salah satu daerah itu dari Banten. Banyak banget tempat yang nggak pernah ke-expose sama orang-orang gitu kan. Jadi ada kayak, tadi Mas bilang sendiri, gula aren. Dan aku tuh baru tahu di daerah Banten itu tuh ada tempat pembuatan gula aren sendiri. Iya. Dan itu aku sampai ke sana tuh, mungkin effortnya luar biasa aku sampai sana. Tapi belum pernah ke-expose gitu. Ya, 2 bulan lalu kami ke Banten syuting untuk petualangan brilian tuh. Ke Banten itu sama ke Semarang sama jaraknya, sama-sama 5 jam dari sini. Ya? Oh, kalau aku dari Tangerang sih deket ya? Dari Tangerang mungkin deket ya. Terus Tangerang sendiri kan juga, aku dulu suka banget jalan-jalan ke Pasar Lama gitu kan. Oh iya, jajan-jajanan itu. Kelenteng ya di depan Sungai Cisadane ya. Iya. Ada rumahnya penulis apa sih? Penulis. Oh, anak-anak jalanan. Ya, gitu ya? penulis komik silat gitu lah kalau nggak salah. Kalau aku Terus ada sempat ngumpul yang di anak jalanan itu loh Mas. Oh oke. Ada. Jadi itu anak-anak yang jalanan yang dibikin kreatif itu di bawah kolong jembatan Cisadane. Oh oke. Karena sekolah aku tuh belakangnya. Oh di sana. Di sana. Iya ada kelenteng kan Buncak Bio Pasar Lama ya. Terus ada museum di sana juga. Iya. Museum Cina Peranakan gitu. Cina Peranakan. Kalau misalnya Cina Benteng. Cina Benteng gitu. Oh seru-seru di sana. Kecap juga kan di sana terkenal banget tuh. Banyak brand-brand lokal kecap. Ya aku takjub sih waktu jalan-jalan ke sana, keren banget. Iya, karena aku juga masih agak kesedih apa kasihan ya sama teman-teman yang masih muda terus belum pernah. Aku nggak ngerti ya. Menurut Mas gimana teman-teman yang punya kreativitas tapi nggak pernah dinilai sama orang-orang gitu. Mas tuh gimana sih? Karena aku sering jalan-jalan ke bawah tuh kayak Cisadane sama teman-teman yang ada perkumpulan untuk anak-anak jalanan, terus orang-orang yang tidak mampu tapi punya aktivitas, punya kreativitas yang luar biasa gitu loh Mas. Tapi nggak pernah untuk dikembangkan. Menurut Mas ini gimana sih Mas? Nggak bisa untuk berkembang setiap tahunnya. Mereka stuck aja di situ. Ya memang perlu apa ya, inisiatif. Ya mungkin channel-channel seperti ini bisa memberikan ruang ya. Misalnya katakanlah kemudian pergi ke sana meliput mereka, membawa mereka ke dalam media yang lebih luas supaya lebih banyak orang tahu. Tapi memang itu bagian dari perjalanan sebuah komunitas. Kayaknya mereka sendiri juga harus berproses lewat waktu kan. Kadang-kadang kita suka kasihan, tapi kadang-kadang proses untuk menjadi sustain atau besar itu memang kadang-kadang butuh waktu. Dan kepedulian orang-orang selain pemerintah memang menjadi penting banget gitu.
Aku juga dulu waktu di Brand Adventure keliling Indonesia justru ingin mencari brand-brand yang belum pernah terekspos di media massa. Kita bisa ketemu sama satu anak muda usia 18 tahun yang kerjanya bikin alat pancing, di mana alat pancingnya sudah diekspor ke 6 negara misalnya. Ketemu anak muda umur 19 tahun bikin brand sepatu, cita-citanya mau ngalahin Nike misalnya. Jadi banyak banget hal-hal yang di luar sana tuh belum terekspos benar. Dan bisa jadi salah satu dari kegiatan kita sebagai content creator adalah memberikan ruang itu agar lebih banyak orang tahu. Dan dari sana mungkin terekspos ke skala yang lebih besar lagi gitu. Tapi kadang aku juga pengen ngasih tahu teman-teman yang punya mindsetnya adalah brand lokal tuh nggak bagus gitu. Tadi sekarang saat ini pun juga orang-orang melihat seperti itu kan. Dengan brand-brand yang besar, mereka lebih milih brand-brand besar dibanding brand-brand lokal ini sendiri. Itu gimana sih Mas untuk kita ngebuka ini bahwa kalau brand lokal tuh bagus juga loh gitu, dengan harganya pun yang nggak jauh banget sih sama brand besar gitu. Ya memang mungkin ada benernya juga sih, karena beberapa pemain brand lokal juga memang nggak menjaga kualitas brand mereka dengan baik ya, jadi stigma itu bisa terjadi dan nggak salah konsumen. Tapi ya itu salah satu dari tugas kita hari ini. Aku sebagai aktivis brand juga harus walk the talk, harus pakai baju lokal, barang lokal, dalam-dalaman nih lokal semua nih. Sama saya juga brand lokal. Ya kan? Dan ya bisa keren kalau kita memang percayakan hal itu. Tapi bagi mereka yang melihat brand lokal nggak keren juga nggak ada yang salah, karena bisa jadi dia bereksperimen dengan hal yang nggak keren. Ketika kita sudah punya festival brand lokal, terus katakanlah brand-brand lokal kita tumbuh dengan narasi-narasi yang menarik, Sejauh Mata Memandang, Kompas, Kain ID, Filosofi Kopi, brand-brand lokal yang memang kemudian punya kekuatan, nah, otomatis nanti paradigma itu bisa berubah kok gitu. Jadi menurutku lebih baik kita fokus kepada bagaimana menjaga narasi brand lokal kita tetap keren, seru gitu, dibandingkan khawatir dengan paradigma netizen atau masyarakat yang pasti akan selalu ada kok kayak gitu-gitu kan. Iya. Karena kan nggak semua orang juga harus bisa menyukai apa yang kita lakukan. Iya, nggak usah band juga sama kan. Ada yang lebih suka band dari luar, brand indie apa sih gitu. Tapi sejalan dengan waktu, pelan-pelan kita mungkin kalau hari ini kita bisa melihat kopi gitu salah satu yang sukses ya. Industri kopi kan mulai dari grassroots terus tumbuh berkembang, sekarang sudah menjadi sebuah gaya hidup ya. Gaya hidup. Nah, kita perlu melakukan hal yang sama juga dengan mungkin fashion dan lain-lain. So, aku menikmati proses ini sih, bisa jadi di dalam perjalanan hidup kita nih, karir kita nih, kita belum sampai di titik yang seperti Korea gitu. Tapi mungkin jadi seperti Korea itu 40 tahun dari sekarang atau 20 tahun dari sekarang. Tapi minimal di era aku ini, di era kita masih menanam lah ya, gitu, which is okay. Itu dia pembahasan kita dari UMKM dan berat ya? Berat, tapi aku dapat pengalaman dan juga pelajaran sih yang banyak. Nah, Mas, pertanyaan terakhir aku di Natali Podcast kali ini sama Mas Arto. Mas, ada pesan-pesan nggak sih sama teman-teman UMKM yang akan membangun dan yang lagi sedang membangun untuk teman-teman aku di sini? Aku rasa nomor satu dulu ya, kita ngelihat kewirausahaan itu sebagai cara kita untuk menjadi kaya raya, punya uang gitu ya. Banyak teman-teman yang mikir, oh gue mau jadi pengusaha karena gue bisa ngasilin uang, bisa dapat uang. Tapi sebenarnya kalau mengacu kepada konsep yang lebih dalam, ketika kita jadi entrepreneur, kita akan punya bisnis yang lebih besar. Ketika bisnis kita lebih besar, kita kemudian punya karyawan lebih banyak. Lalu karyawan lebih banyak itu bisa jadi kemudian dia bisa menyekolahkan anaknya. Jadi melihat kewirausahaan itu sekarang bukan lagi hanya bagaimana kita bisa menghasilkan uang, tapi kita berpikir bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan, membangun ekonomi daerah, dan membangun rasa cinta pada Indonesia. Jadi ketika kita bicara kewirausahaan, kita bicara tentang sebuah spirit dan sebuah misi besar. Bagaimana kalau kita punya anak-anak muda yang berpikir menjadi pengusaha, maka mereka juga bisa membangun negeri jadi lebih keren. Nah, disitulah mungkin baru ngerti tuh waktu bokap bilang pulang bangun Indonesia dengan caramu sendiri. Aku baru ngerti, wah gue harus bangun Indonesia dengan cara pendekatan brand, ngajakin anak-anak muda untuk menjadi entrepreneur yang punya dampak, punya impact gitu. Nah, jadi kalau kalian lagi dengar, lagi nonton acara ini, jangan takut untuk masuk ke dalam dunia wirausaha karena ekosistemnya sudah oke banget sekarang. Tinggal menemukan apa yang
ingin kita selesaikan. Jadi salah satu syarat dasar untuk menjadi entrepreneur bukan kepada apa yang kita suka atau apa yang kita bisa, tapi apa yang kita bisa selesaikan terhadap masalah-masalah yang ada di sekitar kita. So, once kita menemukan problem itu dan kita bisa selesaikan dengan brand kita, dengan bisnis kita, maka potensi kita untuk bisa grow dan besar sebagai sebuah usaha itu sangat real gitu. Dan itu tinggal kemudian bumbu-bumbu berikutnya adalah soal konsistensi, konsekuensi, endurance, pengelolaan tim dan lain-lain. Tapi harusnya bisa sih. Wow, dan itu teman-teman kan jangan takut untuk memulai. Dan kalau sudah memulai pakai logika dan juga pakai hati, bener ya Mas ya? Biar semuanya berjalan dengan lancar. Oke, makasih Mas Arto atas waktunya dan terima kasih sudah diacak-acak rumahnya. Terus nanti aku mau keliling-keliling boleh ya? Ajak keliling ya. Oke, yuk. Terima kasih teman-teman dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan share di seluruh sosial media kalian dan jangan lupa di sini ada Mas Artonya, Instagramnya. Nah, karena kalian bisa langsung mempelajari dari Instagram pun juga bisa kalian pelajari untuk teman-teman UMKM di sini. Oke, saya Natali pamit. Mas Arto, bye-bye. Pantengin program Natali yang lain. Yudah, bye-bye.